Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita di dalil yang terakhir dari pembahasan bab minasyirki, bab di antara kesyirikan, yaitu lubsul halqah wal khayt, memakai gelang atau benang, wa nahwihima atau yang semisal, li raf'il bala atau daf'ihi ay daf'il bala, yang tujuannya untuk menolak, mengangkat bala atau menolak bala. Bedanya mengangkat yakni sudah terjadi balanya, kalau daf'i menolak, belum terjadi balanya. Bala yakni kemudaratan, bencana, penyakit, atau termasuk guna-guna dan semisal. Nanti akan ada bab khusus tentang bagaimana cara pengobatan guna-guna, dan dibahas tentang bagaimana menghilangkan sihir dengan sihir yang dimaksud dengan atau yang disebut dengan nusyrah. Akan dijelaskan nanti insyaallah. Baik. Di bab ini ada hadis atau asar. Apa bedanya hadis dengan asar? Kalau asar itu penisbatannya bukan kepada Nabi, tapi ucapan atau perbuatan sahabat atau tabi'in. Itu asar. Kalau hadis yang disandarkan perkataan, perbuatan atau persetujuan atau istilahnya takrir atau sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis. Kalau asar yakni yang disandarkan baik perkataan atau perbuatan kepada para sahabat. Qala al-musannif rahimahullah, wal ibni Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, atau diterjemahkan dan di dalam riwayat miliknya gitu, Ibnu Abi Hatim, an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Dan imam yang meriwayatkan hadis atau asar ini yaitu Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim ini dikenal para jamaah sekalian, beliau ini dikenal sebagai ulama ahli hadis, namanya Abdurrahman bin Abi Hatim namanya. Dan kadang-kadang suka tertukar karena Abu Hatimnya juga bapaknya ini ahli jarah wa ta'dil, ahli hadis yang sangat teliti dalam hadis, ahli jarah wa ta'dil, Imam Abu Hatim, Abu Hatim Ar-Razi namanya. Ini bapaknya yang meriwayatkan asar kita ini. Nah, Abu Hatim Ar-Razi ini beliau satu liting atau satu level dengan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia ulama dari Rai itu sekarang Teheran atau Iran. Jadi Iran itu dulu negara ilmu, negeri para ulama. Kalau sekarang tidak lagi, tapi negara Syiah sekarang. Dulu negaranya para ulama, negeri para ulama. Di antaranya imam yang terkenal Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, sekarang yang meriwayatkan ini namanya putra beliau. Siapa namanya tadi? Abdurrahman.
Adapun Imam Abu Hatim sendiri namanya Muhammad bin Idris. Jadi kadang-kadang kita yang membuat kadang suka ketukar tuh ulama ada yang dikenal dengan kunyahnya Abu atau Ibnu. Seperti saya Masya Allah ya terkenal juga sedikit nama saya, padahal aslinya Dadang cuman yang dikenal Abu Ghozinya. Jadi jangan bingung kalau ada Dadang ya, nama saya itu cuma asli Sunda ya, makanya Abu Ghozi Sundawi kan ada keren sedikit daripada Dadang itu cuma ya keren sedikit lah. Jadi saya ini kurang pede kalau nama Dadang itu. Siapa Pak Dadang? Saya kalau ke Saudi pun, kalau ke Saudi kan nama asli nggak boleh. Kalau ke Saudi nama asli. Jadi saya paling minder kalau ditanya orang Saudi siapa namanya. Sudah kadang diketawain sama orang Saudi. Dadang katanya. Apa Dadang itu? Nggak ada makna. Nama Abdurrahman, Abdullah, Abdul Majid, Abdul Hakim. Gitu. Atau nama-nama Nabi kan begitu, Yahya, Zakaria, Ibrahim, itu yang umum-umum lah. Orang Islam tuh harusnya begitu nama-namanya, itu umum biasa. Tapi orang Islam sudah ya nama yang aneh-aneh itu, ya. Termasuk Suparjo, ya Sujono, Joko, ya. Itu nanti diketawain biasanya di Saudi itu. Baik, jadi jangan sampai anak kita nanti diketawain orang jemaah. Jangan sampai kalau nama Abdurrahman kan mau di Indonesia kayak mau ke India mau kemana pun gak diketawain, apalagi ke Saudi misalnya ke Arab ya, coba kalau Toton, Teten, Tatan ya, Dadang, Diding, Dudung ini kan diketawain nanti. Baik, jadi sekali lagi nama siapa namanya Abu Hatim dulu. Abu Hatim seorang ulama ahli hadis terkenal ya. Abu Hatim itu namanya Muhammad bin Idris ya, kunyahnya Abu Hatim. Nah beliau punya putra juga ahli hadis namanya Ibnu atau kunyahnya Ibnu Abi Hatim, berarti anaknya Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim. Namun nama aslinya siapa? Muhammad bin Abdurrahman. Ternyata namanya sama bapaknya, anak sama bapak sama-sama namanya apa? Muhammad ya, Muhammad. Jadi Muhammad Abdurrahman ya bin Abi Hatim, bapaknya namanya Muhammad bin Idris, namanya Abdurrahman, afwan, namanya bukan sama-sama Muhammad, namanya Abdurrahman ya, bapaknya namanya Muhammad bin Idris. Jadi Ibnu Abi Hatim beliau adalah imam, kunyahnya Abu Muhammad, aslinya Abdurrahman bin Abi Hatim atau Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi, sama ya, dinisbatkannya kepada daerah Rai, yaitu yakni ibu kota Iran sekarang. Baik. Di antara kitab bapaknya ini yang terkenal, Imam Abu Hatim ini punya kitab yang terkenal, yang fenomenal kitabnya di dunia ilmu hadis, yaitu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil ini kitab tentang biografi rawi-rawi sekaligus pujian atau celaan. Jadi di situ dijelaskan rawi ini siqah, rawi ini pendusta, rawi ini dijelaskan. Nah, kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil, kitab yang semua ulama-ulama ahli hadis setelahnya pasti istilahnya harus punya kitab ini, harus membaca kitab ini. Nah itulah kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Imam Abu Hatim, yang mana Abu Hatim ini ayahnya yang meriwayatkan asar ini yaitu Ibnu Abi Hatim. Baik. An Hudzaifah, dari Hudzaifah ya, dari Hudzaifah. Perkataan dari Hudzaifah ini para jamaah bukan berarti Imam Ibnu Abi Hatim ini meriwayatkan langsung dari Hudzaifah, karena beliau ini tidak ketemu Abu Hudzaifah, karena dia bukan seorang tabi'in. Ibnu Abi Hatim itu bukan. Hanya maksudnya Imam Ibnu Abi Hatim ini meriwayatkan gitu asar ini dengan sanad-sanadnya terus sampai kepada sahabat Abu Hudzaifah, sampai kepada sahabat Hudzaifah. Jelas ya? Jadi ini jangan dikira dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah.
dari Hudzaifah ini bukan berarti Imam Ibnu Abi Hatim langsung dari beliau, tidak, tapi melalui jalur-jalur rawi, hanya rawinya nggak disebutkan, tapi langsung saja an Hudzaifah. Contoh misalnya wa lil Bukhari an Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ini bukan berarti Imam Bukhari langsung dari Abu Hurairah, ada rawi-rawi sanad dari Imam Bukhari sampai kepada Abu Hurairah, hanya saja dipotong, tidak dicantumkan sanadnya. Jelas ya? Jadi jangan dipahami Imam Bukhari langsung dari Abu Hurairah, jangan. Termasuk di sini jangan dipahami Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan langsung dari siapa? Hudzaifah. Baik. Berarti hadis ini atau asar ini diriwayatkannya itu oleh sahabat Hudzaifah. Ya, ini perbuatan Hudzaifah. Ya, perkataan Hudzaifah, berarti ini namanya asar, bukan hadis Nabi atau tidak disebut hadis. Ya, Hudzaifah namanya Hudzaifah bin Al-Yaman para jemaah, seorang sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang as-sabiqunal awwalun, yang mula-mula masuk Islam beliau ini. Ya, Hudzaifah bin Al-Yaman ini. Dan beliau ini termasuk sahabat yang dikenal paham tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Ya. Termasuk sahabat yang dikenal dengan sahabat sahibus sirri Rasulillah dikenalnya. Sahabat yang banyak menerima rahasia-rahasia dari Rasul tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Beliau ini disebutkan oleh Nabi, ya, disampaikan oleh Nabi kepada beliau ini nama-nama orang-orang munafik yang sahabat lain tidak tahu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai nanya, wahai Hudzaifah, ketika Nabi menyebut kepadamu nama-nama orang munafik, ada tidak nama saya? Subhanallah, ada ndak nama saya? Padahal Umar bin Khattab yang dijamin surga, tapi ketika Nabi menyebut urutan orang-orang munafik, Umar khawatir. Itulah kekhawatiran, ketakutan yang terpuji jemaah. Ya, itu yang harus kita tanamkan, ketakutan seperti itu. Jangan kita merasa pede, wah saya pasti amal saya pasti terima, tidak boleh. Tanamkan rasa takut, khawatir Allah tidak menerima amal. Bukan putus asa ya, jadi takut yang tidak menyebabkan putus asa. Karena takut yang menyebabkan putus asa itu takutnya orang-orang khawarij. Orang khawarij itu mengedepankan rasa takut, namun yang menimbulkan mereka putus asa. Ya. Demikian pula harap itu jangan yang menyebabkan harapnya menjadikannya kebablasan, lalai dia di dalam menjadi angan-angan yang kosong. Ini harapnya orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah harapnya berlebihan, sehingga mereka nggak amal pun dapat apa, pasti surga. Karena yang penting kalau sudah iman itu tidak akan rusak oleh maksiat apapun. Makanya kata orang-orang Murji'ah, orang kalau sudah beriman, maksiat itu tidak ngaruh, sehingga kalau mati walaupun banyak dosa tenang saja, surga nantinya. Nah, ini Murji'ah. Jadi Murji'ah itu kaum yang mengedepankan roja secara berlebihan, kaum Khawarij yang mengedepankan rasa takutnya secara berlebihan. Adapun ahli sunnah harus di tengah-tengah. Yani takut tidak menyebabkan putus asa dan harap tidak menyebabkan angan-angan atau hanya harapan kosong belaka. Ya, taib. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau meninggal tahun 36 Hijriah, ya, nanti juga akan dijelaskan. Taib. Annahu ra'a, bahwasanya beliau Hudzaifah melihat rajulan, seorang laki-laki, ya. Dan kalau di dalam nas ada kata-kata rajul, maknanya juga perempuan maksudnya. Ya. Tapi disebut rajul itu karena secara kebanyakannya, ya. Tapi kalau dalam hadis ini rajulan maknanya memang betul-betul seorang laki-laki. Ya. Tapi kalau di dalam nas misalnya disebut rajul secara umum, ya, maka itu artinya ya manusia, laki atau perempuan. Hanya disebut laki-laki karena kebanyakan.
Termasuk kalau Allah atau Rasulnya menyebut perempuan dalam nas yang konteksnya umum, maka maknanya ya laki-laki. Hukum itu berlaku bagi laki-laki, namun disebut perempuan karena kebanyakan yang banyak melakukan. Contohnya tentang mencukur alis ya. Nabi melaknat atau Allah melaknat ya perempuan yang mencukur alis. An-namisah. Namisah ini perempuan yang mencukur alis. Nah, kenapa perempuan? Karena yang kebanyakan melakukan itu adalah perempuan. Termasuk yang meratapi jenazah. Nabi menyebutnya apa? An-nahi'atu, perempuan. Perempuan, wanita yang meratapi jenazah. Ini hukumnya laki-laki pun sama. Hanya disebut perempuan karena apa? Kebanyakan yang melakukan itu adalah perempuan. Ya. Baik. Kalau rojulan di sini laki-laki betulan. Jadi yang dilihat oleh Hudzaifah bukan wanita gitu, tapi perempuan. Bukan wanita tapi laki-laki betulan di sini. Fiyadihi, di tangannya, khaitun minal humma ya. Ada benang minal humma. Min di sini min sababiyah namanya. Jadi min itu sebuah huruf yang bermakna dalam bahasa Arab. Kan huruf dalam bahasa Arab itu ada dua jemaah. Ada huruf hijai. Huruf hijai ini huruf yang enggak ada maknanya. Istilahnya huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ini enggak ada maknanya. Alif, lam, mim ini muqatta'ah huruf hijai. Alif, lam, mim, alif, lam, ra. Ini huruf muqatta'ah, huruf hijai yang enggak ada maknanya. Tapi dalam bahasa Arab ada huruf yang kedua, itu huruf yang memiliki makna. Contohnya min, ila, fi. Itu huruf namanya. Tapi itu huruf yang mabani, huruf yang ma'ani, huruf yang memiliki makna. Nah, min ini huruf yang memiliki makna, dan min ini banyak maknanya. Ada min ibtidai, min permulaan. Contohnya minal masjidil haram ila minal masjid. Min di sini min permulaan. Di sini minal humma ini min sababiyah, min karena, min sebab. Jadi terjemahannya karena sebab. Jelas ya? Nah, itu harus kita tahu menerjemahkan min. Jangan min dia terjemahkan dari. Ya. Di tangannya ada gelang dari. Jangan, karena sebab. Apa? Al-humma. Apa arti humma? Humma itu penyakit demam. Ya. Penyakit demam. Ada humma ya. Ada humma, ada lagi yang maknanya itu yang mirip namun beda, hurufnya mirip ya, yaitu humma ya. Humma, kalau humma itu sengatan kalajengking atau sengatan binatang berbisa. Tapi kalau humma pakai mim, mimnya ditasydid namanya demam. Kalau humma ya, humma mimnya enggak ditasydid namanya apa? Sengatan kala atau sengatan binatang berbisa. Kalau ini humma ya. Jadi humma artinya demam, humma. Terus faqata'ahu. Lalu Hudzaifah memutusnya. Memutusnya. Jadi dalam rangka mengingkari kemungkaran. Ya. Contohnya seperti nendang sesajen. Nah, seperti itu. Cuma nanti ada perincian ya, cuma. Jadi yang berhak untuk menghancurkan, memutuskan seperti ini, itu siapa yang berhak gitu. Nanti akan kita bahas. Terus Hudzaifah memutuskan benang tersebut ya. Watala qaulahu, lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala sebagai dalil. Apa kata Allah? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini tolong diperhatikan ayat ini para jemaah. Ini surah Yusuf ayat 106. Ini dalil kalau orang musyrik itu beriman kepada Allah, namun imannya adalah iman dalam rububiyah Allah. Jadi yang mengatakan orang musyrik beriman Allah di sini ayatnya. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa.
dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, yakni dalam rububiyah, mengimani Allah pencipta, Allah yang dan seterusnya, Allah pemberi rezeki, namun mereka musyrikun dalam ibadah. Yani aneh bin ajaib, mereka iman dalam rububiyah tapi musyrik dalam uluhiyah. Inilah maksud dari firman Allah. Jadi kalau mereka kan suka mengatakan nih, Wahabi ini katanya orang kafir diiman-imankan, orang mukmin muslim dikafir-kafirkan. Nah, ini jadi syubhat mereka begitu. Kita katakan Abu Jahal itu beriman, Allah yang menyatakan, tapi iman mereka tidak sah karena iman mereka hanya dalam rububiyah. Tapi dalam uluhiyah Abu Jahal, dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam ibadah Abu Jahal itu musyrik, orang musyrik. Makanya iman dalam rububiyah saja tidak cukup, sehingga iman dalam rububiyah itu menuntut iman di dalam uluhiyah, iman di dalam ibadah. Baik, kita baca. Syekh mengatakan wal ibni Abi Hatim ay warawa, wal ibni Abi Hatim dan milik Imam Ibnu Abi Hatim, yakni maksudnya warawa dan telah diriwayatkan. Kalau rawa ini ya seperti kalau dalam fiil yang lainnya seperti doroba, jalasa, ya telah telah doroba telah memukul, jalasa telah duduk, rawa telah meriwayatkan. Ada lagi kalau dimajulkan menjadi misalnya duriba, ya duriba dipukul. Kalau ini pun sama, kalau ruwiya telah diriwayatkan, kalau ini telah meriwayatkan. Nah, apa bedanya cuma kalau rawa dengan ruwiya? Terkadang ada ruwiya diriwayatkan, ya. Kalau ruwiya menunjukkan riwayatnya itu belum tentu sahih, masih diragukan keabsahannya, maka digunakan bahasanya bahasa tamrid, ruwiya diriwayatkan. Ini maknanya diriwayatkan ini belum tentu sahih atau ragu kita sahih tidaknya, maka para ulama menyebut ruwiya. Tapi kalau rawa maknanya sahih, pasti rawa. Baik, telah diriwayatkan gitu, atau telah meriwayatkan di sini siapa? Ibnu Abi Hatim, yaitu Imam Ibnu Abi Hatim, anaknya Abi Hatim, ya, anaknya Abi Hatim. Antum tulis ya tadi anaknya Abi Hatim. Siapa anaknya Abi Hatim? Namanya Abdurrahman bin Abi Hatim. Abdurrahman namanya. Kunyahnya apa? Abu Muhammad kunyahnya. Ya, jadi dia berkunyah Abu Muhammad, terkadang juga disebut Ibnu Abi Hatim. Nah, sahibu kitabil jarhi wa ta'dil, beliau ini pemilik kitab jarah dan at-ta'dil. Nah, ini kitab al-jarh wa ta'dil. Siapa yang pemilik kitab ini? Abu Hatimnya, ya. Abu Hatim pemilik kitab jarah wa ta'dil. An Hudzaifata, dari Hudzaifah, huwa ibnul Yaman, beliau namanya Hudzaifah bin al-Yaman al-Abasiyyu, ya. Beliau laqabnya al-Abasi, ya. Lalu haliful Ansar, halif yakni sekutunya kaum Ansar, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam. Kenapa disebut begini? Karena sahabat yang mula-mula masuk Islam itu memiliki keistimewaan dibanding sahabat lainnya. Ya, jadi sahabat itu semuanya sama, derajat mereka kita memuliakan, menghormati, namun dalam hal keutamaan antara satu sahabat dengan sahabat lain tidak sama, ada yang lebih utama. Dan yang paling utama secara mutlak, bahkan lebih utama secara mutlak dibanding umat Muhammad semuanya, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Jadi urutan sahabat itu dalam hal kemuliaan, para jamaah, para ulama membagi ada 9 urutan sahabat itu. Urutan yang pertama adalah sahabat yang paling utama, sahabat yang termasuk khalifah yang 4, al-khulafa al-arba, itu yang pertama. Golongan yang kedua di bawah derajat mereka adalah al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat yang dijamin surga. Siapa mereka?
yang 4 ditambah 6. Yang 4 tadi Khalifah Al-Arba ditambah 6. Yang 6 ini pertama Abdurrahman bin Auf, yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketiga Sa'ad bin Sa'id, yang keempat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang kelima Jubair bin Al-Awwam, keenam satu lagi Talha bin Ubaidullah. Antum hafalkan Sa'ad itu ada 2 ya. Yang pertama Sa'ad bin Waqqas, yang kedua Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Waqqas, yang kedua Sa'id ya. Sa'ad sama Sa'id itu sama saja maknanya, yakni dalam bahasa Arab ya. Sa'ad sama Sa'id sama. Maka antum ingat Sa'adnya ada 2 gitu. Pertama Sa'ad bin Waqqas, yang kedua Sa'id bin Zaid. Terus Jubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terus yang ketiga jemaah, man aslama minal muhajirin qabla al-badr. Orang yang masuk Islam dari kalangan muhajirin yang masuk Islam sebelum perang Badar. Ya, itu yang urutan ketiga. Orang yang masuk Islam dari golongan muhajirin sebelum perang Badar masuk Islamnya. Berarti kalau sebelum perang Badar maknanya mereka ikut perang. Nah, itu maksudnya ya. Yang keempat, man aslama minal ansar qabla al-badar. Yang masuk Islam dari golongan Ansar sebelum Badar. Berarti ini 2 golongan ini, Muhajirin Ansar yang masuk Islam sebelum Badar, maknanya berarti mereka yang ikut perang Badar. Nah, orang yang ikut perang Badar itu diistimewakan oleh Allah. Apapun yang mereka lakukan ya, pasti Allah memaafkan. Subhanallah. Ini sudah ada jaminan ampunan. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu kata Allah karena aku telah ampuni dosa kalian. Wah, enak jemaah kalau kita sudah dijamin gitu tuh. Wah, tenang saja sudah. Salat subuh tinggal-tinggal enggak apa-apa. Gitu mungkin kalau kita. Subhanallah. Tapi mereka enggak, semakin taat kepada Allah. Makanya ada seorang sahabat yang berkhianat istilahnya. Dia membocorkan rahasia Rasulullah. Namanya Hatib bin Balta'ah. Ya, mengkhianat. Makanya Umar sampai jengkel. Kata Umar, biar ya Rasul tak penggal lehernya orang munafik ini. Kata Nabi, jangan Umar, dia ini sahabat yang ikut perang Badar ini. Maka Rasul tanya, apa alasan berkhianat kepada Nabi? Ternyata alasannya fulus dunia. Jadi dia ini ingin simpati orang Quraisy karena dia punya keluarga di Mekah. Yang lain-lain kan punya kerabat di Mekah, dia tidak punya kerabat, yang nggak ada yang jaga, nggak ada yang lindungi. Maka dengan membocorkan rahasia Rasul supaya keluarganya yang ada di Mekah, dia apa kan? Dilindungi oleh orang-orang kafir Mekah. Berarti tujuannya apa? Dunia tujuannya. Maka dimaafkan. Nah, jadi jemaah, kalau seorang mungkin menolong atau membela atau mencintai kafir gitu ya jemaah, namun tujuannya dunia, ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam, bukan pembatal Islam. Cinta kafir karena dunia, contoh cinta kafir karena bola, cinta kafir karena artis ya, mencintai artis kafir, ini tidak sampai kufur, tapi dosa besar. Oleh karenanya Nabi mengatakan kepada Umar, ya Umar, apa engkau enggak dengar firman firman Allah? Yani Allah mengatakan kepada penduduk Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan sesukamu karena aku telah mengampuni dosa kalian. Akhirnya Umar pun menangis jemaah, merasa menyesal telah mengatakan kepada Hatib bin Balta'ah munafik, atau telah merasa ingin membunuh, memenggal lehernya Hatib bin Balta'ah. Karena apa? Karena dia ikut perang Badar. Subhanallah. Jadi orang yang ikut perang Badar memiliki keistimewaan. Yang ke berapa? 5. Man aslama minal muhajirin, yang masuk Islam dari golongan muhajirin kapan? Qabla al-Hudaybiyah. Yang masuk Islam dari golongan muhajirin setelah Hudaybiyah. Sebelum peristiwa Hudaybiyah. Nah, karena pasti nanti mereka ini yang ikut apa? Kalau sebelum Hudaybiyah berarti mananya? Ikut peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah ini bisa dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah atau dikenal dengan
umrah Hudaybiyah, atau dikenal dengan perjanjian perang Hudaybiyah, ya. Jadi tiga nama ini boleh untuk Hudaybiyah, karena di situ memang umrah. Nabi ditahan oleh orang-orang musyrik Quraisy di Hudaybiyah, disebut perang karena memang Nabi sudah membaiat para sahabat untuk berperang gitu, karena kesalahpahaman. Jadi Utsman bin Affan saat itu diutus oleh Nabi ke penduduk Mekah untuk minta perdamaian, ini supaya bisa masuk lah. Diutusnya Utsman, namun dapat berita Utsman karena di sana sampai 3 hari jemaah. Dan ternyata Utsman 3 hari di Mekah itu bukan diapa-apain, bahkan dihormati oleh orang-orang Mekah, kafir Mekah. Karena Utsman bagaimanapun punya punya wibawa di situ. Jadi Utsman datang, utusan Nabi ini malah dimuliakan sampai disuruh untuk tinggal ya dijamu dan semisalnya 3 hari. Namun yang dipikiran dan berita yang sampai ke para sahabat, padahal cuma dekat Makkah Hudaybiyah itu enggak. Dekat saja dia, dekat perbatasan, dekat. Namun berita yang sampai kepada Nabi, Utsman dibunuh. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus berperang ini. Maka Nabi membaiat para sahabat untuk mati berperang karena mereka tidak bawa senjata aja, Pak. Artinya tidak bawa senjata peperangan, kan tujuannya itu umroh. Jadi kalau begitu berarti kita harus perang melawan orang kafir Quraisy Mekah ini dengan senjata apa adanya. Makanya berbaiatlah seluruh sahabat. Jadi sebabnya baiat adalah karena Nabi membaiat sahabat untuk perang dengan senjata ala kadarnya karena mendengar Utsman dibunuh. Padahal Utsman enak-enak makan tidur di Mekah. Inilah beritanya. Nabi sendiri, Nabi Rasul sendirinya bisa termakan oleh yang namanya hoax. Apalagi kita gitu jemaah. Maka harus waspada, hati-hati dengan berita. Ternyata kan hoax berita itu. Utsman gak dibunuh, bahkan enak. Utsman makan tidur nyaman dijamu oleh penduduk Quraisy. Taib, ala kulli hal baiat di bawah pohon yang Allah abadikan dalam Quran. Ya. Taib. Jadi di Hudaybiyah ini bisa dikatakan peperangan, bisa dikatakan perjanjian karena memang dibuatlah perjanjian akhirnya, atau disebut umrah dan semisal. Taib. Kalau yang ke berapa? 6, man aslama minal ansar qabla Hudaybiyah. Orang yang masuk Islam dari kalangan Ansar sebelum peristiwa Hudaybiyah. Baik. Yang keberapa? 7. Kira-kira 7, man aslama minal muhajirin, yang masuk Islam dari kalangan muhajirin qabla al-fathi, sebelum penaklukan kota Mekah. Yang ke-8, man aslama ayo tadi kan muhajirin, sekarang minal ansar. Kapan masuk Islamnya? Qabla al-fathi, sebelum penaklukan kota Mekah. Ini contohnya yang masuk Islam di generasi ini siapa? Contohnya Amr bin Al-As, termasuk Khalid bin Walid jemaah. Jadi ini termasuk yang terlambat masuk Islamnya ini. Makanya para jemaah kita harus menghormati ya orang yang memang dalam sebuah lingkungan kita, orang yang telah lebih dulu, kita harus hormat itu. Karena dalam Islam pun yang lebih dulu masuk Islam itu dihormati daripada yang masuk Islamnya keri-keri. Contoh misalnya di dalam sebuah pondok pesantren ya, orang yang sudah belajar lama di situ, santri yang lama itu harus dihormati daripada santri yang baru masuk. Walaupun mungkin ilmunya nih yang lama ini mungkin ilmunya tidak setinggi yang baru masuk, tapi dalam hal masalah memuliakan, menghormati, harus dimuliakan, dihormati yang lebih dulu. Ya, demikian kita dalam makanya cuma iblis itu kan seolah-olah kepada Adam iri, wong saya nih orang lama kok harus sujud kepada orang yang baru dibuat gitu kan, iri begitu. Nah cuman itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala kalau urusan itu. Namun secara umum demikian adabnya. Jadi Amr bin Al-As ya, ahli siasat ulung dalam Islam, ahli politik itu Amr bin Al-As, atau Khalid bin Walid ya,
yang digelari oleh Rasul Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, saking jagonya dalam peperangan. Ratusan perang loh jemaah diikuti, namun mati di atas kasur. Makanya sedih sekali katanya Khalid bin Walid ini. Jadi ratusan kali ikut peperangan tidak mati-mati, giliran mati seorang yakni singa Allah atau pedang Allah kok matinya di atas kasur. Demikian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk Islam terlambat itu. Yakni setelah peristiwa, bahkan di peristiwa Hudaybiyah Khalid bin Walid itu yang mimpin pasukan kuda menghadang Rasulullah di peristiwa Hudaybiyah. Jadi masih sempat gitu. Ba'da Hudaybiyah barulah ini yang disebut dengan masa kejayaan. Jadi Rasul kan setelah di peristiwa Hudaybiyah, yakni ada perjanjian di situ 10 tahun dengan Quraisy, Nabi umumkan, Nabi buat perjanjian tidak ada peperangan 10 tahun. Ya, namun memang di beberapa poin perjanjian rugi memang pihak Rasulullah, para sahabat. Namun Rasul memandang mengalah tapi untuk apa? Untuk menang. Demikian kita dalam dakwah harus bersiasat seperti itu. Tidak apa-apa ngalah di beberapa poin, tapi kita ada harapan besar kemenangan karena ada poin yang menarik, yang bagus. Apa itu? 10 tahun tidak ada perang gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Dan ini supaya Nabi bisa fokus berdakwah, ngajar, bisa fokus nyebar para dai ke seluruh penjuru bumi. Dan itu ternyata kejadian. Banyak ini berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka jemaah, hakikat kemenangan itu sebenarnya bukan peristiwa penaklukan Mekah sebenarnya, tapi Al-Fath, hakikat kemenangan yang disebut Allah dalam firman-Nya dengan sebutan Al-Fath adalah maknanya setelah peristiwa Hudaybiyah. Disitulah Rasul menyampaikan, mengirim pasukan-pasukan, mengirim para dai-dai untuk berdakwah, termasuk tokoh-tokoh banyak masuk Islam. Contohnya Amr bin Al-As, contohnya lagi Khalid bin Walid di masa itu. Memang ada poin yang merugikan seolah-olah secara zahir. Apa itu? Kalau ada orang kafir Mekah yang katanya murtad, ya, atau ada orang kafir Mekah yang masuk Islam setelah itu dan dia dari Mekah, harus dikembalikan oleh Rasul dari Madinah. Barangkali ada orang Mekah masuk Islam lalu ke Madinah, maka kata orang-orang Mekah dalam perjanjian itu harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah yang murtad ke Mekah, Nabi tidak berhak untuk meminta kembali. Ini kan enak di mereka, nggak enak di Rasulullah. Tapi kata Nabi, oke, tidak masalah. Ya, oke, tidak masalah. Terus peristiwa lagi, poin lagi adalah Nabi Muhammad dan para sahabat sekarang tahun ini harus balik ke Madinah, tidak boleh umroh. Tapi dibolehkan tahun-tahun berikutnya. Tapi para sahabat kan sudah kadung jemaah, sudah kadung membawa pakaian umroh, ini sudah betul-betul siap umroh dan ini sudah tinggal melangkah. Makanya sahabat banyak yang tidak terima saat itu. Ya, namun kata Nabi sudah mengalah. Akhirnya Allah memberikan kemenangan. Nah, jemaah ya, jadi para sahabat yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Namun sebelum penaklukan kota Mekah. Baik. Berarti yang terakhir ke-9 kira-kira siapa mereka golongan sahabat? Yang ke-7 dan 8 sahabat Muhajirin Ansor yang masuk Islam setelah Hudaybiyah namun sebelum penaklukan kota Mekah. Nah, sekarang yang ke-9 kira-kira siapa? Yang masuk Islam, siapapun dia, mau bangsa Arab, mau bukan Arab, sahabat itu yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Siapa contohnya? Abu Sufyan. Nah, jadi Abu Sufyan ini termasuk yang paling lambat lagi, ya, termasuk Hindun, ya, Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, ibundanya dari Muawiyah, ya, dan mertua Nabi dari Ummu Habibah, Hindun binti Utbah, yang makan daging jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib ketika perang Uhud. Ya, ini sangat jahat, kejam, tapi Allah beri hidayah. Makanya para jemaah, kita jangan putus asa ya dari rahmat Allah. Kalau mendoakan orang sejahat apapun, sekafir apapun, sebusuk apapun memusuhi dakwah ini, tetap kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah, ya. Sabar, tahan dari mendoakan kebinasaan kepada mereka, ya. Karena kalau mereka dapat hidayah dengan sebab doa kita, berarti kita dapat pahala, gitu. Dapat pahala orang yang mendapat hidayah. Baik.
Terus mata meninggal dunia siapa? Hudzaifah ini sanata 36 tahun 36 minal hijrah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Baik. Disebutkan di sini minal humma. Minal humma ay lil wiqaya minal humma. Karena sebab demam, yakni untuk wiqayah. Apa wiqayah? Penjagaan minal humma, dari penyakit demam. Fala tusibuhu, supaya lalu tidak menimpanya bijamihi, menurut persangkaannya. Padahal apa? Padahal tetap saja jemaah nggak ada faedahnya, ya, karena Allah tidak menetapkan dia sebagai sebab, ya. Hanya saja kalau memang benar-benar diijabah, ini bukan berarti benar, tapi maknanya ini Allah menguji, istidraj, ngelulu namanya. Namun hakikatnya tidak mengangkat, menolak penyakit apapun benang tersebut. Jelas ya? Watala ay qara'a. Dan tala itu lafaz lain dari arti qara'a, membaca. Makanya Quran itu disebut tilawah. Tilawah yakni qiraah. Tilawatul Quran, ini qiraatul Quran. Tala dan qara'a artinya sama. Sama dalam bahasa Arab ada dhahaba. Ya, dhahaba artinya pergi. Tapi intolaqa juga pergi, berangkat. Sama dengan ja'a. Ja'a dengan ata itu sama artinya. Ja'a datang, ata juga datang. Demikian pula ini tala membaca, qara'a membaca. Ai qara'al ayata, yakni membaca ayat, mustadillan biha, sebagai pendalilan biha dengan ayat tersebut, ala inkari ma ra'a, atas pengingkaran beliau ma ra'a, apa yang beliau lihat. Ini berarti kebiasaan para salaf begitu. Kalau melakukan sesuatu, mereka selalu yakni bersumber dasarnya antara ada dalil. Jadi beramal sesuatu itu harus ada dalil, jemaah. Kita harus selalu ingat demikian kaidah ini. Tidaklah ahli sunnah mengucapkan satu ucapan, mengamalkan satu amalan kecuali ada dasar, ada dalil. Ya. Dan dalil bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa ijma' ulama, itu dalil, jemaah. Ijma' ulama itu dalil. Ya. Baik. Makna al-athar ijmalan, makna asar secara global. Anna Hudzaifah bin al-Yaman, bahwasanya Hudzaifah bin al-Yaman absara, beliau melihat rajulan, seseorang, qad rabata, yang telah rabata mengikat, fi adudihi, di lengannya, khaytan, dengan, atau apa khaytan tadi? Benang. Yattaqi bihi, menjaga dengan benang itu, maradul humma, sakit demam. Fa'azalahu anhu, lalu beliau menghilangkannya, yakni beliau membuangnya atau memutuskannya, itu sama azalah. Anhu, darinya, munkiran fi'lahu hada, dari orang tersebut benangnya dihilangkan, diangkat, dipotong, dibuang sebagai bentuk pengingkaran fi'lahu hada, terhadap perbuatan dia ini. Wastadalla bil ayat, lalu beliau berdalil dengan ayat allati, yang akhbarallahu, Allah mengkabarkan, fiha, pada ayat tersebut, annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik, yajma'una, mereka mengumpulkan orang musyrik ini, menggabungkan orang musyrik ini. Perhatikan ikhwan, bainal iqrar bi tauhidi rububiyah wasyirki fil ibadah, menggabungkan antara menetapkan tauhid namun tauhid rububiyah, yaitu iman dia kepada Allah sang pencipta dan seterusnya, namun mereka syirik dalam ibadah, yakni Allah disekutukan dalam ibadah. Inilah yang dimaksud tadi saya katakan di awal, bahwa orang musyrik itu beriman. Orang musyrik itu beriman kepada Allah dalam rububiyah, tapi mereka syirik di dalam ibadah. Ya. Baik. Munasabatul asar lil bab, apa kaitan asar terhadap bab kita ini? Anna, bahwasanya fihi, di dalam asar tersebut, i'tibarul lubsil khayt, ada sebuah anggapan memakai gelang, memakai benang, lidaf'il marad, untuk menolak penyakit itu, syirkan, adalah kesyirikan. Jelas ya?
dalam asar tadi Hudzaifah menunjukkan bahwa memakai benang atau yang semisal lidaf'il marad untuk menolak penyakit apa saja penyakitnya, atau untuk mendatangkan manfaat seperti penglaris dan semisal, maka dia syirik yang yajibu inkaruhu, yang wajib untuk diingkari. Nah, ini para jemaah ya, terkait masalah hancur menghancurkan, putus memutuskan, ya, itu hukum asalnya pemerintah, tapi boleh siapapun selain pemerintah tapi yang memiliki dia kekuatan dan kekuasaan. Contoh, kalau antum seorang suami dalam sebuah keluarga atau kepala dalam keluarga, berarti antum punya kekuatan di situ, maka antum boleh menghancurkannya, ya. Misalnya ada jimat di rumah antum tapi antum kuasa, boleh. Jimat punya ibu antum misalnya, ya, punya ibu atau punya kerabat kita di situ dan kita kuasa di situ, boleh kita hancurkan. Dan tentu syarat yang kedua, tidak menimbulkan fitnah atau mudarat yang lebih besar. Para jemaah sekalian, amar ma'ruf kaidahnya nih, kalau dengan diingkari muncul kemungkaran yang serupa, jangan ingkarul munkar. Karena percuma antum hilangkan kemungkaran tapi muncul kemungkaran yang sama, jangan diingkari, sudah biarkan. Apalagi yang kedua nih, diingkari sebuah kemungkaran namun muncul nanti kemungkaran yang lebih besar, maka jangan diingkari apalagi. Maka pastikan menghilangkan kemungkaran itu jika kemungkaran itu bisa hilang, atau minimal berkurang. Kalau berkurang boleh, ya, hancurkan. Baik, ya. Jadi kayak kasus nendang sesajen, ya kalau yang dia punya kuasa nggak masalah, tendang saja sesajen itu. Tapi kalau tidak punya kuasa dia dan juga menimbulkan fitnah, di antara contoh fitnah apa? Diviralkan di video, itu kan fitnah. Kenapa harus diviralkan di video gitu? Ya. Tapi kalau cukup ditendang, buang, hilang. Orang yang punya sajian kan, oh sopo sih, paling mereka misu-misu, ya kan, cuma misu-misu ndak apa-apa. Tapi kalau diviralkan akhirnya timbul mudarat, sehingga kan kumpul di Malang kira 1000 saja, jadi hilang satu tumbuh berapa? 1000 istilahnya kan begitu. Itu akibat dari inkarul munkar yang tidak menggunakan hikmah. Jelas ya, ya? Baik. Mayustafadu minal athar. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari asar? Yang pertama, inkaru lubsil khayti liraf'il bala. Inkaru, mengingkari, lubsil khayt, menggunakan benang atau memakai benang, liraf'il bala, untuk nolak bala, untuk mengangkat bala, au daf'ihi, atau untuk menolak bala, wa annahu syirkun. Jadi anjuran mengingkari, ya, pengingkaran terhadap yang memakai benang untuk raf'ul bala. Apa raf'ul bala? Mengangkat. Yani mengangkat itu penyakitnya sudah ada, sudah sakit dia. Atau daf'ihi, menolak penyakitnya, belum sakit, sehat ya, tapi untuk tolak. Ini biasanya terkadang pedagang, ya. Pedagang untuk nolak sihir katanya. Sihirnya belum ada tapi takut aja disihir orang. Ya. Dan kadang-kadang orang kalau sudah punya keyakinan seperti itu, berjamaah akan cemas terus. Lihat tetangganya ramai, dianya sepi, itu langsung sudah kayak kebakaran gitu. Jadi langsung dia berpikir macam-macam, jangan-jangan nih tetangga saya nih nyihir saya, jangan-jangan terus hidupnya. Karena dia tidak ada tawakal kepada Allah, maka akhirnya dicari dukun-dukun. Ya. Akhirnya main perang dukun akhirnya, jemaah. Yang satu pajang jimat, yang ini pun pajang jimat, yang satu jimatnya kecil, yang satu besar. Nah, akhirnya lomba-lomba besar-besaran jimat akhirnya. Baik, jemaah, ya. Terus sanian yang kedua, wujub izalatil munkar, kewajiban menghilangkan kemungkaran. Perhatikan kata Syekh, syaratnya liman. Jadi tidak mutlak wajib menghilangkan kemungkaran, tapi syaratnya liman yakdiru, bagi yang mampu ala izalati, untuk menghilangkannya. Hudzaifah mampu karena beliau mungkin seorang pimpinan di situ, ya, mampu. Apalagi yang punya kekuasaan, itu sangat dianjurkan untuk menghilangkan kemungkaran.
Misalnya mumpung antum menjabat sebuah jabatan penting dalam sebuah negeri, negara atau pemerintahan, ya. Misalnya ada orang yang diamanahi memimpin kota Malang ini misalnya. Nah, di Malang kalau ada misalnya tempat-tempat kesyirikan, ya, atau tempat pelacuran, segera tutup oleh pemerintah, oleh pimpinan di sini, sangat baik, berpahala bagi dia, ya. Gitu. Jadi bagi yang mampu, ya. Yang ketiga, salisan sihatul istidlal. Perhatikan jemaah, boleh berdalil atau sah pendalilan. Sihatu itu, jadi sihatu jadi bisa diartikan sah atau bisa diartikan boleh, gitu ya, boleh. Jadi sihatul istidlal, sah pendalilan atau boleh berdalil, bimana zala fi syirkil akbar, yang mana dalil diturunkan berdalil untuk syirik besar, namun dijadikan dalil atau nazala di sini untuk menghukumi, gitu ya. Boleh berdalil dengan dalil yang untuk menghukumi syirik akbar ala syirikil asghar, untuk berdalil atas syirik kecil, boleh. Li syumulihi lahu, karena keumuman dalil tersebut. Jelas ya? Bolehnya berdalil dengan dalil yang asalnya untuk syirik akbar digunakan untuk menghukumi hukum syirik yang kecil, li syumulihi lahu, karena keumuman. Syumul itu karena kesempurnaan, yakni keumuman, kecakupan dalil tersebut, ya. Di sini kan ayat ini kan yang dimaksud dalam ayat, orang-orang musyrikin ini syirik kepada Allah, syirik besar, beribadah kepada selain Allah. Tapi digunakan dalil oleh Hudzaifah dalam hadis atau dalam asar ini untuk syirik kecil. Kan menggunakan benang itu syirik apa jemaah? Untuk tolak bala, hukum asalnya. Nah, kita bicara asal. Syirik kecil. Syirik kecil. Namun dalil yang dibawakan oleh Hudzaifah syirik apa? Dalil ini untuk syirik apa? Syirik besar. Orang musyrik Abu Jahal. Itu. Ya. Illa wahum musyrikun fil uluhiyah, yakni syirik akbar. Namun boleh pendalilan seperti itu. Baik. Rabi'an, yang keempat, ini faedah yang juga sangat bagus. Faedah yang keempat, anna al-musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik yukirruna bitauhid rububiyah. Menetapkan, mengakui, mengimani tauhid apa? Rububiyah. Ya. Yukirruna bitauhid rububiyah. Wa ma hadza, namun walaupun demikian, gitu. Walaupun bersamaan ini, maknanya apa? Walaupun demikian, mereka tetap musyrikun, dianggap musyrik. Kenapa? Li'annahum, karena bahwasanya mereka lam yukhlisu fil ibadah, tidak memurnikan, tidak mengikhlaskan, tidak mentauhidkan dalam ibadah. Ya. Jelas ya? Saya kira sangat jelas, ya, asar dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Baik, masuk bab berikutnya. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah, jamak dari ruqa itu ruqyah. Ruqa itu jamak, mufradnya ruqyatun. Ini ruqyah, wat tamaim jamak dari tamimah dan jimat-jimat. Baik. Kita akan bahas muqaddimah dulu sebelum bahas dalil yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan di sini. Bab ini para jemaah boleh dikatakan bab yang ketujuh, ya. Pada sebagian pendapat ada juga yang ini dikelompokkan bab yang ke-8. Ala kulli hal tidak penting tentang penomoran, hanya saja sebagian ulama di bab pertama tidak disebut bab tapi muqaddimah, sehingga bab pertama itu bab keutamaan tauhid, enggak masalah. Taib. Di bab ini jemaah, muallif menyebutkan permasalahan yang bab ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya, ya kan? Bab sebelumnya kan masalah bab
memakai gelang, memakai benang, ya kan? Ini kaitan tentang bentuk-bentuk jimat juga gitu. Cuma di sini ada tambahan bab tentang ruqyah, ya. Jadi di dalam bab ini sama, ada penggunaan sebab oleh manusia untuk mengangkat atau menolak bala. Di antaranya tamaim, jimat-jimat. Baik, kita akan kaji dulu satu persatu ruqyah dan jimat-jimat ini. Yang pertama ruqyah dulu jemaah. Ruqyah itu artinya jampe-jampe kalau secara bahasa, ya. Adapun secara istilah ruqyah itu kita bagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Nah, ruqyah yang syar'iyah itu apa? Ya. Ruqyah yang syar'iyah artinya allati takun bil Quran awi sunnah awil adiyah al mubahah. Jadi setiap yang diambil dari Quran atau dari hadis-hadis atau doa-doa yang mubah untuk pengobatan, itu ruqyah yang syar'iyah. Adapun ruqyah yang syar'iyah, yang syirkiyah, yang syirik, ruqyah yang syirik ini dia yang ada meminta-minta, ya, jampe-jampe, baca-bacaan yang dia meminta kepada selain Allah. Nah, syarat ruqyah syar'iyah itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama an takuna bil Quran, syaratnya, atau dengan al-adkar, zikir-zikir atau doa-doa yang sahih, doa-doa yang sahih, zikir-zikir yang sahih, ya. Syarat yang kedua an ya'taqid anha sabab Allah wal mu'athir. Syarat kedua hendaknya meyakini ruqyah hanya sebab, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, syarat ketiga antakun bilughal arabiyah atau al-lughal ma'rufah, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dipahami. Boleh Indonesia, boleh bahasa Jawa, ya. Baik. Lalu apakah disyaratkan dalam meruqyah harus diperdengarkan? Maka diperinci jawabannya jemaah. Bagi yang dipastikan akidahnya lurus, meruqyah tidak harus diperdengarkan. Bagi yang akidahnya lurus. Namun bagi yang tidak dikenal kondisi orang ini, akidahnya lurus atau tidak, maka fayushtarat as-sama'u, maka disyaratkan dalam meruqyahnya harus dikeraskan. Misalnya ada orang yang meruqyah dan kita tidak kenal orang ini, akidahnya kayak apa, maka antum suruh Pak tolong, atau Pak Ustadz tolong, Pak Kiai tolong ruqyahnya dikeraskan, ya. Nek ndak mau, hati-hati, curiga nih ono apa kok ndak gelem, wong tinggal baca ya lo. Makanya ciri-ciri sihir atau dukun, tukang sihir adalah ketika Quran dibaca keras, tiba-tiba di tengah-tengah moro-moro meneng, moro-moro di tengah-tengah bacaannya pelan, sir moro-moro meneng, lalu dia komat kami tapi meneng, tidak dikeraskan. Ini kita harus curigai dia adalah tukang sihir walaupun baca Quran. Kenapa ada pelan tuh, kenapa pelan gitu? Jadi bacaan pertamanya keras, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi, keras, moro-moro. Loh, apa kok pelan-pelan? Ya, baik. Lagi pula kalau orang meragukan, ya jangan suruh meruqyah lah. Meruqyah itu harus yang akidahnya lurus. Bagaimana cara meruqyah, ikhwan? Yang pertama membaca langsung meruqyah itu. Diikuti dengan nafas, nafas itu tiupan, ya, di wajah orang yang diruqyah atau dadanya atau telinganya. Jadi membacanya itu ada angin, nafas, ya. Bukan meludah, tidak diludahi, kawan, tidak. Jadi kita baca di depan wajah orang yang kita ruqyah atau di dadanya atau di telinganya. Tentu ini apabila satu jenis, ya. Kalau beda jenis kelaminnya tidak boleh. Yang kedua al-imsak ala maudhi'il alam, memegang, disentuh, dipegang yang sakitnya, ma'al qiraah, sambil dibacakan dunan nafas, tanpa ada angin. Beda dengan yang pertama.
Karena ini sambil dipegang yang sakitnya. Dan ini ada hadis dari Utsman bin Abil As As-Saqafi ketika dia ngadu kepada Nabi tentang sakit yang dia derita. Lalu kata Nabi, "Da' yadaka 'ala ladzi ta'allam min jasadika." Letakkan tanganmu di tempatmu yang sakit, lalu baca bismillah 3 kali, lalu baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Baca 7 kali. Dan ini untuk ruqyah sendiri juga. Untuk orang lain boleh, untuk sendiri juga memang ini pada asalnya. Yang ketiga, an yaqra fi yadihi, dibaca ayat Quran di tangan dia, dibaca begini di tangan seperti kita mau tidur ya. Summa yamsaha ala jasadihi au jasadi ghairihi kama inda naum. Lalu dibaca, setelah dibaca di tangan tadi diusapkan tangan tersebut di jasad dia atau jasad orang lain yang dia ruqyah. Tentu lagi-lagi apabila satu jenis. Maka kadang-kadang kalau beda jenis kelamin usap-usap begini bahaya ya. Walaupun hatta pakai apa aja, pakai sarung tangan tetap tidak boleh ya. Katanya boleh beda jenis kelamin asal pakai sarung tangan. Lah, cari yang ruqyah laki-laki untuk orang laki-laki, ya, perempuan ruqyah oleh orang-orang wanita juga yang lain ya. Yang ke berapa? Baik. Yang ketiga tadi jemaah ya, setiap yang 3 poin tadi itu semuanya boleh dan hadis-hadisnya sahih. Adapun yang keempat dan yang kelima ini ada khilaf. Yang keempat ini ada khilaf ini yang keempat, yaitu an yaqra'a fil ma, dibaca ayat Quran di air, entah itu di ember atau airnya itu di gelas ya, di air pokoknya di bijana. Lalu summa yashrabu aw yaktasil bihi huwa aw ghairuh. Lalu dia pakai mandi atau diminum baik oleh dia yang meruqyah atau meruqyah sendiri atau untuk orang lain. Ya. Dan ini ada khilaf di kalangan ulama, was sahih, pendapat yang benar boleh. Karena Nabi SAW pernah melakukan ini dalam hadis Abu Dawud kepada sahabat Thabit bin Qais. Juga Imam Ahmad mempraktekkan ini. Kata putra beliau Abdullah bin Ahmad, pernah saya lihat bapak saya membaca ruqyah di air lalu suruh diminum ya, lalu dituangkan juga di kepalanya, yakni disiramkan, dipakai mandi maknanya. Ini ada khilaf, yang roji benar, yang roji boleh, jelas ya. Tapi ada khilaf, ada ulama yang melarang. Tapi yang benar boleh. Saya pernah tanya juga waktu daurah di Batu di Malang ya, Syekh Ali bin Ghazi hafizahullah, beliau bahas tentang masalah ilmu Al-Quran saat itu. Lalu di sesi soal jawab saya tanya langsung tentang meruqyah di air, lalu airnya dikirim pakai botol. Kata beliau boleh masalah itu, hanya jangan dipakai bisnis gitu ya, artinya jualan air gitu cuma ya. Cuman mungkin kita nih darurat, saudara kita sakit, tempatnya jauh, maka boleh kita ruqyah di air, masukkan di botol lalu kita kirim, transfer, atau kita apa jenenge, kita paket, boleh. Tapi jangan sampai dibisniskan jualan air. Ini ruqyah karena Al-Baqarah panjang, capek bacanya 1 juta. Nah ini surah An-Nas sama Al-Falaq ini ya, berapa? Wis 300.000 saja. Ini per surat 100.000. Ya akhi, ini An-Nas tapi An-Nas manjur. Nah, gimana? Al-Fatihah lebih manjur lagi itu. Akhirnya jualan ayat. Enggak boleh. Tapi kalau orang meruqyah dikasih uang, dikasih upah boleh, hanya saja tidak harus yakni meminta atau pasang apalagi tarif, kalau tidak sekian tidak mau, itu tidak boleh. Kalau orang memberi upah, Rasul saja memberi upah bekam Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun jadi tukang bekam itu tidak baik. Karena itu berkaitan dengan kotoran, dengan darah dan semisal. Sehingga kalau ada profesi lain, cari profesi lain. Tapi seandainya antum bisa bekam, antum dikasih uang sama orang, terima, halal. Karena Nabi sendiri membayar tukang bekam. Kalau memang haram, tidak mungkin Nabi membayar sesuatu yang haram. Bahkan yang menarik, Nabi bayar bekam itu 1 dinar jemaah. 1 dinar, yaitu 4 gram seperempat, 1 juta. Siapa di antara antum yang sudah memperhatikan? Imam Ahmad, beliau berprinsip, saya ini kalau mendengar sebuah hadis minimal seumur hidup sekali saya
mempraktekkan satu kali walaupun. Dan Imam Ahmad pernah membayar upah bekam 1 dinar karena ittiba'an di Rasulullah, mengikuti Rasul. Dan jadi kalau ikut sunnah tuh jangan yang enak-enaknya saja gitu. Sunnah tidur siang, oh masya Allah. Qailulah itu kan sunnah cuma. Tidur siang itu kalau antum niat ibadah itu niat ya, karena itu sunnah Nabi. Nabi perintahkan itu ibadah tidur siang. Dan qailulah itu ada khilaf tentang waktunya, bisa qabla duhur, bisa ba'da duhur. Yang rajih ba'da duhur, tidur siang itu. Nah itu sunnah yang enak. Apalagi sunnah yang enak, kawin lagi, itu kan enak juga. Nah jangan yang enak-enak saja. Nih bayar bekam 1 dinar, ayo siapa yang praktekkan? 1 ekor kambing itu cuma. Antum kalau bekam paling banter bayarnya apa? Syukron akhi gitu aja. Apalagi yang bekamnya ikhwan kita. Halah syukron akhi. Ya akhi bekam tuh beli jarum, beli ini, beli itu. Minimal antum bayarlah itunya. Ya. Taib. Jadi meminta upah boleh, tapi kalau diberi dalam meruqyah boleh. Nah ini ada khilaf yang rajih boleh ya, yang dibaca di air. Juga ada. Baik, yang kelima sekarang. Ini juga khilaf, namun yang rajih ditinggalkan lebih afdal. Itu apa? Kitabatul ayat fil ina thumma yashrabuhu aw yagtasilu bihi aw ghairuhu. Yaitu menulis ayat-ayat Al-Qur'an di wadah ya, atau di botol, dimasukkan, dicelupkan ke air, lalu airnya diminum atau airnya dipakai mandi. Ini juga khilaf di antara ulama, dan yang afdal kita tinggalkan, nggak boleh. Cukup kita dengan ruqyah yang syar'iyah saja ya. Namun dalil bolehnya ada riwayatnya jemaah ya, ada riwayat masalah ini. Syekh bin Baz mengatakan wal kitabah fil waraq ya, dan nulis di kertas, wa suhn, di piring, fa'alahu ba'du salaf. Kata Syekh bin Baz, sebagian ulama salaf melakukan ini, sebagian ulama salaf melakukan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun riwayat Ibnu Abbas ini kata Syekh bin Baz itu lam yasbut, tidak sahih. Namun kata beliau ini wala ba'sa bihi, namun tidak masalah kalau ada orang melakukan itu, gitu ya. Dzakar Ibnu Qayyim fi Zad, dan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan tentang poin ini, yakni bolehnya. Hanya saja kata beliau wa ruqyah afdal, namun ruqyah yakni dengan bacaan atau minimal dibaca di air tadi, itulah yang lebih afdal dan kita tinggalkan ya. Ada lagi yang paling parah, ditulis ayat Quran di tongkat, lalu tongkatnya dipakai mukul yang sakit. Ini tambah parah, nggak bolehnya ini. Tapi ada itu dilakukan. Ayat ditulis di tongkat, tulis itu ayat ruqyah Al-Fatihah ditulis, lalu dipakai gebukin orang sakit nih. Orang gila digebukin supaya sembuh. Nah ini tambah, kata Syekh bin Baz, kalau ini jelas terlarang lah ya kalau itu. Baik. Adapun tamimah, berarti kalau ruqyah ada dua ya, ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirki. Adapun tamimah, perhatikan berjamaah, tamimah pun di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya Imam, siapa penulis kitab ini? Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, di bab ini beliau menyebutkan syirik tidak? Coba baca babnya tadi. Bab maja'a fi ruqawa at-tamaim. Ada kata-kata syiriknya enggak? Tidak ada. Tapi sebelumnya dan setelahnya nanti akan dibahas babu minasyirki 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 minasyirki. Tapi ini kok tidak ada. Kenapa tidak ada kata syiriknya di sini? Kenapa enggak? Bab di antara kesyirikan adalah ruqyah dan jimat-jimat. Kenapa? Karena ruqyah dan jimat ini nanti juga beliau akan sebutkan ada khilafnya atau ada pembagiannya, ada yang syirik, ada yang masyru'. Seperti ruqyah, ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Tamaim juga ada yang diperselisihkan, yaitu jimat yang terbuat dari Al-Qur'an. Jelas? Jimat yang terbuat dari Al-Qur'an itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan,
Namun yang jelas nanti tidak boleh hukumnya. Hanya saja karena ini tidak satu hukum sehingga Syekh membuat judulnya apa? Tidak disebutkan kata syirik. Inilah yang menunjukkan ketelitian beliau di dalam menulis dan ketelitian beliau di dalam menyampaikan materi. Ya, demikian tertibnya. Ya, demikian tertib. Makanya beliau termasuk di antara ulama yang tidak sembarangan di dalam menghukumi. Ketika ada khilaf, beliau enggak sebutkan syiriknya, tapi harus ada perinciannya. Makanya para jemaah, kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebenarnya kitab-kitab yang diperuntukkan bagi para penuntut ilmu sebenarnya, bukan untuk orang awam sebenarnya. Contoh antum lihat Nawaqidul Islam ada berapa? Syekh bahas ada 10. Dan di 10 pembatal Islam itu tidak ada perinciannya. Makanya kalau langsung dikonsumsi kitab ini oleh langsung orang awam akan menjadi takfiri akhirnya, mengkafir-kafirkan. Padahal Syekh bukan itu maksudnya. Tapi di situ butuh perincian, dalil-dalil juga butuh tambahan pendalilan. Makanya karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab harus dijelaskan oleh ulama-ulama ahli sunnah yang lurus akidah dan lurus manhajnya. Bukankah orang-orang takfiri juga mengkaji kitab tauhid? Na'am. Makanya mereka mengkafir-kafirkan saudaranya dengan sumbernya kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka semakin besarlah fitnah orang awam terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah asalnya memang fitnah itu dihembuskan, ditambah memang ada di antara kelompok-kelompok ekstrim seperti kelompok takfiri yang memang salah paham dari kitab-kitab ini sehingga mereka ajarkan dengan pemahaman mereka. Jelas ya? Bahkan subhanallah, hatta tentang hukum masalah meninggalkan sholat, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengikuti madhab Hambalinya yang mengatakan hukumnya kafir mutlak. Madhab Hambali, Imam Ahmad itu berpendapat kafir apabila ada orang Islam tidak sholat walaupun tidak sholatnya karena malas. Tapi justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabnya beliau justru berpendapat tidak kafir kalau meninggalkan sholat bukan karena juhud. Ini kan berarti Masya Allah akidah yang demikian indah gitu, sesuai. Kalaupun ada khilaf, beliau ambil justru pendapat yang untuk menyenangkan kaum muslimin, tidak mengambil pendapat yang berat. Kalau mazhab Hambali itu berat jemaah. Orang yang tidak sholat sekali saja kafir, otomatis cerai sama istrinya kalau dia tidak tobat. Kalau dia mati tidak tobat, tidak sholat sehari itu kalau dalam mazhab Hambali dikuburkan di kuburan kafirin. Nggak boleh kuburkan kaum muslim karena konsekuensinya kafir. Berat ini mazhab Hambali di poin ini. Dan pendapat yang kuat mazhab jumhur jemaah, tidak kafir. Syekh Ibnu Utsaimin sendiri merinci, kalau tidak sholatnya seumur-umur maka kafir. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, tapi lebih banyak sholatnya, maka tidak kafir, muslim. Syekh Utsaimin sampai merinci demikian. Ya, artinya tetap beliau masih hati-hati gitu. Tidak seperti dalam mazhab Hambali. Padahal Ibnu Utsaimin, ulama-ulama kita mazhab fikihnya apa? Hambali. Ya, mazhab fikihnya Hambali. Tapi demikianlah mereka tidak berfanatik. Jadi untuk masalah tamimah yang dikhilafkan ulama, yang hukumnya ada yang membolehkan yang tidak membolehkan, itu adalah apabila tamimah jimat-jimat yang asalnya Al-Quran, ini lafaz Al-Quran atau Al-Quran satu mushaf kecil ini biasanya digantungkan dijadikan jimat. Nah itu yang sebagian ulama membolehkan. Namun yang rajih adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh, sama karena keumuman larangan dari Nabi. Kata Nabi, inna ruqa, ya, inna ruqa wa tamaim wa tiwala tasyirkun, sungguhnya ruqyah jimat-jimat, dan Nabi tidak mengecualikan semua jimat-jimat dan tiwalah pelet-pelet adalah semuanya syirik, kata Rasulullah. Yang nanti akan kita bahas pada poinnya insyaallah. Dalam hadis juga ada dibawakan oleh muallif, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Baik, saya kira cukup insyaallah sampai sini. Tolong dikasih ingat akhuna Aldi, nanti kita masih muqaddimah berarti ya, kita belum baca dalil, masih muqaddimah. Insyaallah pertemuan berikut langsung ke perkataan fi sahih an Abi Bashirin al-Ansari, ya.
Jadi kita masuk ke pembahasan dalil. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang tanya? Enggak ada? Kalau tidak ada kita tutup kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.